ampun. Nenek diterima. Ya ampun. Tuhan. Iya, Ya. kita bantu apa adanya yang kita miliki untuk mereka. Aku terima Semoga kasih. jadi berkat. Ya, makasih Tuhan berkati. Ya. Iya. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, bagaimana dia bisa kenal Tuhan lalu kemudian melayani Tuhan. Dia berlatar belakang agama lain, ya agama Ya, Islam. Tetapi hari ini menjadi hamba Tuhan walaupun usianya ya sudah 78. banyak. Berapa, Bu? 78. 78 ya. 78 namun beliau ini setia melayani Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan kesaksiannya atau kisah awal bagaimana dia mengenal Tuhan. Silahkan, Bu. Ya, saya pertama memang saya bukan umat Nasrani. Oh. Jadi saya ini umat di seberang. Oh, ya, seberang, tahun 78. Tahun saya 78, 1078 itu saya mengikuti di tempat mertua saya itu umat Nasrani. Setiap ibadah saya mengikuti. Lalu saya baptis itu ya di daerah Ngunut Tulungagung. Oh, Ngunut Tulungagung. Iya, di tempatnya almarhum Om Yanes. Saya sebagai yaitu mengikuti mertua. Lalu suami saya belum mengenal Tuhan. Berarti orang Blitar. Tulungagung. Oh. Suami saya belum mengenal Tuhan, terus saya setia datang mengikuti mertua saya, setia doa setiap pagi jam 5 sudah datang di gereja Ngunut almarhum Bapak Yohanes itu. Tahun 78 saya mengikuti di Tulungagung. Lalu saya kembali ke Nganjuk, dipesan sama hamba Tuhan Bapak Yohanes itu, kamu cari gereja. Saya bukan kebetulan kemurahan Tuhan, saya ketemu almarhum yaitu Ibu Lan, saya ikut di situ. Lalu bapaknya belum kenal, lalu saya doa, saya bawa dalam doa, itu bapaknya bisa menerima yaitu Tuhan Yesus. Lalu bapaknya mengikuti sekolah Alkitab di Beji. Luar biasa. Yang saya mau tanya itu bagaimana bisa mengenal Tuhan? Awalnya saya memang ya tidak mengerti, tapi setelah saya mengerti mengikuti ibadah di Ngunut itu. Nah, siapa yang ajak ke ibadah? Yang ajak ke ibadah itu siapa? Saya tidak diajak, saya memang mempunyai kerinduan mertua saya ini setia datang setiap pagi, setiap ibadah hari Minggu, hari Kamis, saya mengikuti ibadah aku tahu firman Tuhan mengenal dalam hati kita. Jadi saya dulu ikut orang itu Kristen. Dan karena mereka itu mertua Kristen. Mertua Kristen. Oh, jadi karena mertua Kristen sering ke gereja, lalu kemudian pada akhirnya ikut di Jamaah Tuhan. Ya, GPDI di Ngunut ya. Lalu itu saya ya seperti didorong itu hati saya menerima Tuhan Yesus sampai saya dibaptis di Tulungagung. Nah, setelah dibaptis lalu kemudian bagaimana ceritanya? Saya kembali bisa untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya setelah itu saya pulang ke Nganjuk, saya mencari gereja. Saya ibadah di situ, lalu saya ini mempunyai kerinduan suami saya supaya menerima jalan kebenaran, mengikuti Tuhan. Setelah itu suami saya menerima yaitu Tuhan, menerima yaitu ibadah di gereja, lalu dia rindu sekolah Alkitab di Beji. Nah, suami mertua Kristen. Kok anaknya kok belum Kristen? Yang mana? Anaknya mertua? Gembala malah. Hamba Tuhan. Menantunya ya pendeta. Semua. Keluarga situ. Semua hamba Tuhan. Tapi hanya suami saya ini enggak tahu kok enggak mau menerima. Oh lah iya kan. Semua itu hamba Tuhan. Tapi suaminya sendiri tidak. Nah, itu yang saya mau tanyakan itu. Terus lalu pulang di Nganjuk,
suami saya bawa dalam doa, dia menerima, yaitu Tuhan Yesus. Setelah menerima Tuhan Yesus, dia rindu sekolah Alkitab di Beji. Jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Ya. Akhirnya, nah ceritanya bagaimana sampai ditempatkan di Keringan sini? Saya praktek ya. Gembala. Saya praktek di Nganjuk ya toh 2 tahun sama suami saya. Iya. Praktek di Nganjuk, suami saya sudah keluar sekolah Alkitab 1 tahun di Beji. Ya. Terus saya praktek di situ tuh 2 tahun, nggak mudah ya. Praktek itu nggak mudah. Iya. Saya ya suruh, yaitu dulu ya gembala saya almarhum itu melihara ayam, melihara ini. Saya ini ya sudah saya ini sadar. Lain dengan sekarang loh ya. Pengerja itu harus ya cuci, bapaknya ya ikut nyuciin baju, melihara anaknya 3 itu, anaknya gembala saya itu 3. Lalu di situ di Keringan ini ada hamba Tuhan namanya Pak Herman Lahari. Itu karena melanggar dalam pelayanan, dia dikeluarkan dari Keringan. Terus bapaknya itu ditaruh di sini tahun 83. 83 berarti di Keringan ini menggantikan. Menggantikan. Karena dia melanggar gitu, hambanya itu melanggar ya. Terus 83 itu belum ada gereja. Belum ada gereja. Saya ini dikontrakkan itu rumahnya itu, maaf ya, rumahnya itu seperti ya, seperti kalau di ladang itu seperti gubuk itu. Tapi saya ini ya Tuhan kuatkan saya merindukan dalam pelayanan. Ibadah itu masih di tempat jemaat ganti berganti. Lalu tahun 2099 Tuhan membuka jalan bisa bikin gereja di tempat ini. 2012 bapaknya sakit stroke. Saya memelihara 3 tahun loh ya. 3 tahun. 3 tahun melihara karena stroke bapaknya. Lalu saya ini tahun 83 saya masuk sekolah Alkitab di Tawangmangu. Bapaknya dipanggil tahun 2013, saya terus diganti sampai saat ini. Saya tetap melanjutkan dalam pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Jadi bagi anak-anak muda, jangan kalah dengan Ibu Pendeta Yohana Sikem. Usia sudah 78. Namun semangatnya luar biasa dalam melayani. Ya Bu ya? Iya, bukan melayani saja. Saya setiap jam 3 lebih saya duduk diam di kaki Tuhan. Seperti dibangunkan itu loh saya. Iya. Jam 3 pasti saya lihat jam 3. Saya seperti duduk diam. Saya masuk di kamar mandi. Karena itu saya tetap yaitu merindukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebab itu Tuhan itu selalu menolong dan menopang. Sampai saat ini saya bisa melihara ya. Seperti saudara saya, seperti Ibu Ruth ini bisa pelihara karena Tuhan. Kemurahan Tuhan. Saya tidak punya kekurangan karena apa? Karena Tuhan itu luar biasa. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Bukan kami berterima kasih saat sore hari ini. Jadi sangat luar biasa dalam kondisi yang terbatas dan usia yang sudah lanjut. Beliau ini hanya hidup mengandalkan Tuhan. Ya, itulah sebabnya seringkali juga saya berkunjung di tempat ini karena memang sebagai orang tua, tetapi juga sebagai pendoa syafaat yang selalu mendoakan kami. Jadi kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Juga saya belajar dari beliau ini yang walaupun sudah usianya 78 namun semangat dan kesetiaannya luar biasa di dalam doa ya.
Mereka tidak mengandalkan gaji atau jemaat atau apa, pokoknya hanya berdoa. Tetapi luar biasanya adalah bahwa Tuhan bisa menggerakkan siapa saja untuk membawakan entah itu beras dan macam-macam. Ya, beliau pernah bersaksi kepada saya bahwa pada suatu malam berasnya habis, lalu kemudian yang antar itu adalah polisi, saudara. Ya. Itu kalau bukan cara Tuhan, Amin, tidak bisa. Ya, tetapi semuanya oleh karena hanya Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang melihat video ini, yang mendengarkan kesaksian ini juga, kalau ingin menabur, pasti silakan menabur. Pasti karena apa yang saudara tabur itu tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan. Ya. Dan beliau ini, wow, saya bangga karena kuat sekali di dalam doa. Ya. Kuat sekali bersama dengan adiknya dan juga beberapa orang yang ada di sini. Semuanya tua-tua, tetapi wow, luar biasa dalam berdoa. Ada yang mengalami mujizat kesembuhan. Yang sakit stroke pun disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu luar biasa tanpa obat. Ya. Tanpa obat, tanpa dokter, tanpa di rumah sakit. Hanya Tuhan Yesus. Ya. Hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan. Kalau orang kaya mungkin, wow, sakit sedikit, larinya ke dokter, Tuhan nomor 2. Tetapi di sini karena tidak ada uang, maka Tuhan itu yang yang pertama, ya. Amen. Tuhan yang pertama, Tuhan itu segalanya, tempat memohon, tempat mengadu dan sebagainya. Mereka tidak minta-minta, hanya mengadu sama Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Kesembuhan pun terjadi tanpa obat. Mujizat terjadi. Makan minum pun walaupun tidak berlebihan tapi cukup. Ya, sama seperti firman Tuhan Yesus sampaikan bahwa cukup sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau burung-burung di udara, bunga-bunga di padang Tuhan hiasi, bagaimana mungkin anak manusia atau apalagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dibiarkan? Tidak, saudara, ya. Amen. Tuhan tidak biarkan dan terbukti bertahun-tahun ya seperti ini. Tanpa mengharapkan atau misalnya tanpa ada yang namanya sumber penghasilan, saudara. Tidak ada sumber penghasilan sama sekali. Hanya dengan berdoa, saudara. Amin. Ya. Dan saya percaya bahwa dengan kesaksiannya ini juga menggugah hati Bapak Ibu Saudara semua untuk menabur. Untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Keringan. Amin. Setelah ini juga saya akan memperlihatkan berapa orang yang ada di tempat ini. Dan apakah mereka masih muda dan apa kekurangan mereka. Saya akan juga memperlihatkan dapur mereka. Lalu kemudian gerejanya seperti apa. Ya, kita akan lihat. Jadi beliau ini sangat luar biasa. Seorang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, karena ikut mertua yang sudah kenal Tuhan, tapi suaminya sendiri tidak kenal Tuhan. Ya. Mertuanya kenal Tuhan, tetapi suaminya sendiri tidak kenal Tuhan. Jadi seperti yang sudah disampaikan, tetapi karena doa seorang istri luar biasa memenangkan seorang anak yang mungkin dikatakan murtad atau tinggalkan Tuhan. Karena apa? Mertuanya seorang anak Tuhan yang setia, ya. Dan doa yang luar biasa, suaminya bertobat, suaminya menjadi pelayan, melayani Tuhan, ya, menyerahkan diri, sekolah Alkitab, lalu kemudian melayani Tuhan. Beberapa tahun yang lalu suami sudah dipanggil oleh Tuhan dan dilanjutkan oleh beliau ini. Ya, dan satu kekurangannya adalah penglihatan sudah mulai kabur, ya. Yang membutuhkan kacamata. Ayo, buat sahabat Eva Kreatif, siapa yang ingin dan terbeban, kami akan sampaikan kepada ibu ini, ya. Mereka pasti akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dan keluarga
sehingga sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam banyak hal. Iya. Jadi kalau istilahnya tadi apa, Bu? Orang tua merawat orang tua. Apa tadi Ibu bilang? Orang jompo merawat orang jompo. Jompo merawat jompo. Iya. Jompo merawat jompo. Saya akan perlihatkan sedikit jompo siapa saja yang ada di sini. Ini adalah ini juga ya. Ini jompo ibu ini ibu siapa namanya? Ibu Ruti. Iya, Ibu Ruti. Ini tidak dapat melihat ya, sudah tidak bisa melihat karena masalah mata juga. Sedangkan ini adalah Bapak Pak Musiran. Musiran yang juga sakit stroke, tetapi dengan doa yang luar biasa Pak Musiran sudah sembuh. Ya. Coba angkat kedua tangan, Pak. Ya, angkat tangan dua. Berdiri, Pak. Berdiri, Pak. Berdiri, Pak. Berdiri ya, luar biasa. Sakit stroke, lumpuh tangan kaki, tapi sekarang sudah sehat kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan dan doa orang-orang ini. Baik Ibu Ruti dan juga Ibu Gembala. Iya. Ibu Gembala, Ibu Yohana Sikam, ya. Luar biasa, hanya dengan berdoa mereka hanya mengandalkan Tuhan. Jadi luar biasa, hanya dengan doa. Amen. Mereka mengandalkan Tuhan dan doa itu sangat terbukti besar kuasanya. Amen. Menyembuhkan orang yang lumpuh dan juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dapat berjalan kembali dan dipelihara oleh Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan dicukupkan. Amin. Ya, saudaraku. Ya. Jadi bagaimana, Bu? Berapa banyak jemaat yang sekarang dilayani? Yang dilayani kurang lebih ya, kalau datang semua 11. Iya 10, ya 11. Ya. 11 orang, 11 jiwa. Ya mungkin bagi gereja besar, wah. Kalau jemaat segitu kita mau hidup dari misalnya dari mereka pun tidak bisa karena jemaat pekerjaannya adalah buruh tani. Jadi tidak bisa menghidupi gembala kalau kita mau hitung-hitungan. Ya, jadi hanya jemaat itu memang dimotivasi terus berdoa, hidup dalam doa. Mereka juga berdoa untuk gembalanya terus berdoa untuk jemaat. Dan Tuhan yang menggerakkan orang lain untuk membantu dan memenuhi kebutuhan pastori. Kalau mungkin organisasi lain itu punya gaji, ya gaji untuk pendeta dan juga fasilitas untuk pendeta, biaya kesehatan dan macam-macam. Tetapi untuk organisasi GPDI tidak sama sekali bersih. Kecuali sakit berat masuk rumah sakit akan dikasih ya 2 juta, paling 2 juta ya untuk berobat ya. Atau meninggal ya akan dapat bantuan. Itu pun ya hitungan 1, 2 juta, 3 juta. Ya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi memang betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan jiwa 11 orang. Iya, tetapi tetap setia. Tuhan tidak tanya berapa jumlah jemaatmu, berapa besarnya gerejamu, berapa luasnya, berapa mobilmu, sudah berapa banyak kau lakukan untuk orang lain. Itu yang Tuhan tanya kepada kita semua, baik pendeta, jemaat, dan semua orang. Ya, beliau ini jompo tapi merawat jompo. Ya, hebat luar biasa, belum pernah ada. Jompo merawat jompo. Tapi kalau bukan karena hati Tuhan ada di dalam hati beliau, tidak mungkin. Kalau bukan karena kasih Tuhan ada di dalam hati beliau, tidak mungkin. Amin. Ya, karena kasih Tuhan yang ada di dalam hati beliau ini, hamba Tuhan ini, sehingga dia punya hati dalam keterbatasannya, penglihatan juga kabur, fisik juga berkurang. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Amen. Baca Alkitab saja sudah mulai kesulitan karena tidak ada kacamata. Ya,
tetapi hatinya luar biasa. Doa. Tidak pernah hitung-hitungan untuk Hitung melayani sama orang-orang enggak. compo yang lainnya. Terlihat kuat walaupun Ya. sebenarnya tidak kuat. Nah, Ya, tapi ya tetap senyum walaupun sebenarnya menangis. Tapi itulah Tuhan. Kalau memenuhi seseorang, Roh Kudus memenuhi hati seseorang, akan tetap kuat dan tertolong. Luar biasa ya. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Saya minta tolong ya, saya bawa dalam doa. Kursi semua rapuh, tapi Tuhan yang mengirimkan kursi itu 25. Ya. Itu karena kemurahan Tuhan. Beliau punya bergumul sejak lama untuk punya kursi yang bagus. Dan beberapa bulan lalu Tuhan kirim kursi hanya dengan berdoa. Amen. Tuhan kirim kursi 25 sesuai dengan apa yang diminta, bahkan lebih ya. Dan juga tadi juga ada kesaksian sering masalah lampu, tidak ada lampu penerang apabila membantu pada saat mati lampu. Beliau juga dikirim, ya, diberikan lampu oleh anak-anak Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk membantu. Lalu kemudian apalagi kipas angin. Sampai kipas angin pun Tuhan kirim 2 untuk kebutuhan pastori, kebutuhan hambanya ini bersama dengan orang-orang yang di dalamnya, tetapi juga untuk kebutuhan gereja ya Bu ya. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Orang yang memiutangi Tuhan adalah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya, mereka tidak punya kekuatan fisik. Ya, tetapi luar biasa. Bagaimana supaya Anda semua ini memiutangi Tuhan dan Tuhan balas pada waktunya dengan berkat yang berlimpah? Ayo mari terbuka dan bantulah mereka juga, ya. Tetapi tentunya admin hanya menyampaikan saja. Karena memang saat ini mereka dipelihara Tuhan. Tetapi saya admin mencoba menyampaikan apabila mungkin ada juga yang ingin membantu silahkan. Tetapi jikalau tidak pun ya saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, itu ya, sudah cukup. Itu cukup. Karena Tuhan itu akan pakai orang lain untuk membantu hamba-hambanya. Kita ingat Elia tidak bekerja di Sungai Kerit, tetapi tiap saat, tiap waktu makan Tuhan memberikan apa? Roti. Melalui apa? Burung gagak. Ya. Kirim roti untuk mencukupi kebutuhan Elia, ya Nabi Elia. Ya, ada air untuk diminum, ya. Tetapi juga ada roti yang Tuhan kirim, burung gagak untuk membawakan. Jadi mungkin Anda semua adalah juga salah satunya burung gagak yang diutus Tuhan nantinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Iya, doa yang terbaik untuk Anda semua, ya Bu ya. Iya. Doa yang terbaik untuk mereka. Kami semua. Kalau berdoa setiap pagi ini bukan untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk negara bangsa Indonesia ini. Selalu doa. Selalu kami bawa dalam doa. Kelebihan kita pengikut Kristus bukan hanya berdoa untuk diri kita, berdoa sendiri. Buat orang-orang terkasih, jemaat, lingkungan, juga berdoa untuk bangsa. Ya, namanya berdoakan pemerintah walaupun tidak seiman ya, tapi kita terus doakan. Ya, itu adalah bagian kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kita bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Jadi kita perlu doakan mereka supaya mereka tetap sehat. Ya, mereka menjalankan pemerintahan dengan baik, tidak korupsi, tetapi betul-betul kerja untuk membantu banyak orang. Ya. Bukan itu saja, tetangga kanan kiri kita tak bawa dalam doa. Setiap pagi, setiap malam kita hanya bergumul ini, doa kita bukan untuk pribadi saja. Tidak, buat daerah tempat yang kami tempati, ke kanan kiri. Ya, karena fungsi kita anak Tuhan adalah menjadi terang. Menjadi terang sesuai dengan firman Tuhan.
Dan firman Tuhan juga bilang, usahakan kesejahteraan kota atau tempat di mana kita ada. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Demikian juga sebaliknya, sebuah tempat lingkungan di mana kita ada kalau susah, ya itu juga tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Jadi doa orang percaya itu melingkupi semuanya. Amin. Berdoa, bertindak, Ya. berdoa dan bekerja. Ya, bekerja. Tuhan yang sediakan yang lain. Tuhan juga bilang ikut Tuhan semuanya akan dicukupi. Carilah dahulu kerajaan Allah, semua baru ditambahkan. Baru semuanya akan ditambahkan kepada kesehatan, Tuhan tambahkan, umur panjang. Tuhan tambahkan. Jadi jangan bilang berkat itu hanya bersifat duit dan uang. Tidak, bukan harta. Kesehatan itu adalah berkat. Umur panjang adalah berkat. Lalu kemudian berkat jasmani. Ya, Tuhan akan tambahkan. Pasti. Jadi cari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Untuk apa punya banyak harta tapi menderita. Susah, khawatir. Lebih baik tidak ada harta, tidak ada yang dikhawatirkan. Pasti orang kalau banyak harta biasanya mikirannya firman Tuhan bilang hanya ada di hartanya, di mana uang dia simpan. Kalau kita tidak ada uang, kita mau pikir apa? Karena itu saya berterima kasih benar-benar sama Tuhan. Sama Tuhan. Karena itu kita hanya menunggu janji Tuhan. Amin. Ya Pak Anda. Ya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, sampai saat ini. Amin. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Ini saya pegang benar-benar. Kalau kita menunggu janji manusia itu memang ya meleset. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah meleset Tidak pernah meleset. Karena kita percaya kalau kita mau mencari kerajaan Allah, semua baru ditambahkan. Haleluya. Amin. Jadi luar biasa ya Bu ya. Terima kasih saya. Terima kasih sama Tuhan ya. Terima. Saya bawa dalam doa ini bukan untuk kepentingan pribadi saya, tidak. Seluruh hamba-hamba Tuhan saya bawa dalam doa di kaki Tuhan. Tugas seorang hamba Tuhan ya, berdoa, syafaat. Untuk siapa saja. Tentu tidak pandang ini gereja apa, tidak pandang gereja apa. Saya bawa dalam doa. Doanya kan doa memberkati ya. Tidak seperti yang terlihat di televisi. Doakan supaya memiskinkan ini atau mencelakakan ini kan tidak. Kita diajarkan Tuhan kasih. Justru ada musuh pun, kalau ada musuh kita harus disuruh apa? Doakan. Berkati. Diampuni mereka yang berbuat jahat, yang jahat sama mungkin kita. Yang jahat mungkin ya. Kita harus sadar, kita bawa dalam doa supaya mereka diampuni sama Tuhan. Iya, memang jadi itu. Menjadi orang Kristen itu unik. Memang kalau kita pikirkan secara mungkin ya itu berat. Tapi ini kalau kita secara rohani saya tidak berat. Karena kalau ada roh Tuhan, tidak ada berat ya, kita ya dalam mengeksekusi rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan. Memang kehendak Kenapa Tuhan. Orang merasa berat? Karena tidak undang Roh Kudus tinggal dalam hati, mengeraskan hati. Mengapa Roh Kudus tidak mau tinggal? Karena keraskan hatinya, tidak mau buka hatinya untuk. Kalau kita membuka hati sama Tuhan, Tuhan itu ya. Tidak usah kita minta-minta loh ya. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Ya Pak. Amin. Apa yang kami perlukan Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kata firman Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang menopang. Luar biasa. Mata Tuhan tidak buta. Kurang tajam ya. Karena itu saya hanya pegang janji Tuhan. Karena itu saya berterima kasih sama Tuhan. Tidak putus-putus saya dekat sama Tuhan. Karena itu setiap jam 3 saya ini seperti dibangunkan tuh. Loh, saya lihat di HP kecil tuh. Oh ya pas waktu jam 3.
Saya duluan duduk diam di kaki Tuhan. Saya menaikkan apa? Pujian untuk penyembahan nama Tuhan. Berkat apa yang, berkat jasmani, berkat rohani, apa yang didapatkan hari-hari ini? Berkat rohani. Berkat rohani. Kekuatan. Kekuatan, kesehatan. Kesehatan. Iman semakin bertambah. Walaupun kami ini tambah usia, tapi tambah kuat iman kita karena kita mendekat sama Tuhan. Ya benar, saya hanya mendidik ya, bukan saya mendidik. Ayo kita setiap doa kita datang sama Tuhan. Tuhan pasti saudara dasar dipelihara Tuhan. Ini benar-benar saya berterima kasih sama Tuhan loh ya. Terutama boleh saya terima kasih sama Matius, tapi terutama terima kasih sama Tuhan. Tuhan itu selalu melihara baik kesehatan. Ya. Jadi luar biasa hari ini bisa berjumpa dengan hambanya Ibu Yohana Sikem, sama seorang jompo yang melayani orang-orang jompo, hebat dan luar biasa. Ya, karena itu beliau dipakai Tuhan dan orang-orang di sini belajar dari beliau dan menjadi orang-orang yang hebat ya di dalam iman dan juga di dalam doa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita Ibu ya. Kita akan jumpa kembali di hari-hari berikutnya bersama dengan pemirsa-pemirsa kita yang mengikuti, menonton video dari Teva Kreatif dan juga video-video yang kami bagikan di Mateus Teva. Amin. Ya, untuk teman-teman semua yang mengikuti channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan doakan terus channel ini, karena dengan channel ini kami akan pakai untuk membantu banyak orang. Amin. Juga untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan dengan kita membagikan video ini kepada teman, sahabat, atau media-media kita, baik Facebook, dan juga YouTube, Instagram, TikTok, maka saudara lebih luas lagi kita memberitakan Injil. Dan dengan berita-berita Injil, kesaksian yang luar biasa, banyak orang hari-hari ini percaya kepada Tuhan. Dan supaya kita tahu, banyak orang hari ini percaya kepada Kristus karena tidak sengaja kadang mereka mendengarkan kesaksian-kesaksian rohani. Atau kalau tidak, mereka mendengarkan puji-pujian rohani yang menyentuh hati mereka. Tetapi juga ada sebagian orang yang mengikut Tuhan karena bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua para pengikut, sehat selalu, semua lancar dalam usaha pekerjaan, rumah tangga diberkati, dan semua keluarga diberkati. Iman semakin bertambah dan semakin mengasihi Tuhan Yesus dan akan mengalami kebaikan-kebaikan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Amin. Ini Bu, saya punya berkat sedikit. Apa tuh? Ya ini diterima. Ya ampun. Tuhan. Iya, kita bantu apa adanya yang kita miliki untuk mereka. Aku terima Semoga kasih. jadi berkat. Ya, makasih Tuhan berkati. Ya. Doakan kami ya Bu ya. Ya, tetap dalam doa. Setiap pagi ya. Ya. Bukan Matius Tova saja, semua teman-teman dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Iya, mulai jam 4 itu alobar ya toh. Saya terus itu berdoa. Puji Tuhan ya Bu ya. Makasih. Saya ya.